Halo Vener, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Mang Adun. Ini kita masuk di sesi tanya kembali ya. Pertanyaan yang ya bisa dikatakan sangat sederhana kalau Mang Adun perhatikan, tapi entah kenapa itu justru menjadi sesuatu yang bisa dikatakan bisa istimewa ya gitu. Dari kesederhanaan dan dari rumitnya Pinetrok itu sendiri kalau menurut Mang Adun ya. Oke, kita bisa baca sama-sama. Yang dimaksud itu bukan halal haramnya bang, katanya. Itu misal ada teman yang mau kasih pinjem 5 pai, apa dibolehkan sama Picor Team gitu bang, makasih. Nah ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan sebelumnya yang Mang Adun buat di video masalah ini ya. Jadi bang mau nanya, kalau udah migrasi tapi masih terkunci 2026, terus misal ada teman yang pinjam anggap sebesar 5 pai, menurut abang itu dibolehkan apa enggak ya, makasih. Karena entah kenapa Mang Adun juga tidak tahu jelasnya ya, makanya boleh apa enggaknya tuh secara apa, dan ternyata boleh enggak sama core team ya. Anggap ini juga sekaligus klarifikasi ya. Mang Adun mohon maaf karena ya mungkin adanya segitu Mang Adun ya udah, itu juga Mang Adun nggak dibuat-buat ya. Mang Adun dengan pede aja ngejawab gitu. Taunya kan bukan soal boleh enggaknya secara hukum ya, tapi boleh enggaknya di Pinetrok atau dibolehkan atau tidak sama core team, seperti itu ya. Oke, kita bahas yang pertama, boleh atau tidak. Itu Mang Adun katakan boleh ya. Dan alasannya apa? Kan harus ada dong alasannya ya. Alasannya selama kita tidak memperjualbelikan koin pai itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya pai yang ditransfer sebesar 5 pai itu dari teman itu ke kita ya, itu kan ada apa namanya disebutnya memo ya, ada catatan kecil di dompet itu. Sebelum transaksi kita tulis saja dengan huruf Indonesia lah, kalau bisa bahasa Inggris ya bagus ya, supaya mungkin teridentifikasi juga sama core team, yaitu misalkan kasih utang teman gitu kan, atau kasih pinjam teman, seperti itu. Ini pai ini dikirim untuk meminjamkan kepada teman karena teman belum belum migrasi, misalkan seperti itu ya. Dan transaksi itu entah kenapa ya core team terpikir untuk membuatkan memo di dalam P-wallet itu, catatan ya, catatan transaksi. Ya maaf ya kalau misalkan itu juga bisa untuk sedikit menangkis serangan dari para penyerok ya. Contoh, kalau para penyerok kan misalkan Mang Adun nih mau jual koin pai, transaksi catatannya apa gitu loh. Apa berani mereka jujur, nih saya menjual koin pai sebesar 1000 pai misalkan ya. Bunuh diri itu sih ya, udah jelas pasti langsung ketahuan gitu sama core team. Nah itu makanya itu dibuat seperti itu ya. Memang tidak apa-apa memonya tidak diisi gitu kan, tapi alangkah baiknya diisi. Karena apa? Karena kalau misalkan transaksi itu besar ya, terus tidak diisi, nah itu yang menyebabkan core team curiga gitu. Jadi ya pasti Mang Adun yakin di core team itu ada tim yang khusus bertugas ya, atau bertugas khusus mengawasi dompet-dompet walletnya pai ya. Bukan berarti bisa masuk, tidak, maksudnya secara detail gitu kan, dari transaksinya, dari yang memonya, dari apalagi lah banyak ya di situ tentang wallet pai gitu. Mang Adun yakin ada. Jadi core team itu saking banyaknya ya, uyuhan kalau bahasa Jermannya ya masih mending ya gitu, bisa ke handle gitu loh. Waktu itu kisaran berapa sih, 40-an kalau nggak salah itu core team itu ya. Cek aja di channel Mang Adun, udah Mang Adun bahas tuh, dan Mang Adun perkenalkan semua wajah-wajahnya juga gitu ya. Itu ada, tapi ya kalau Mang Adun anggap untuk proyek yang sebesar Pinetrok ini luar biasa ya, sedunia lah secara global, tapi core team tidak nyampe cepet
gitu kan, itu maaf ya yang tersorot atau yang terpublikasikan gitu kan ya, karena Mang Adun juga tidak tahu tuh, seperti Mang Adun katakan sekelas pendiri Dr. Nicholas Nicholas atau Dr. Cheng Diopan gitu kan, itu sudah selayaknya ada ajudannya ya, atau tangan kanannya, seperti itu yang tidak terekspos lah gitu. Nah kembali ke sini ya, ini pertama boleh ya. Nah terus yang tidak boleh bagaimana Mang? Nah yang tidak boleh yaitu kalau misalkan seperti kemarin ada, nantilah Mang Adun comot ke sini ya, kalau bisa nanti Mang Adun crop juga gitu. Kalau 100 pi bagaimana? Tuh bagus itu pertanyaannya, dari siapa nanti kita bisa lihat di sini. Itu pertanyaan bagus ya. Nah jadi itu kembali ke kedua belah pihak. Itu kan karena apa? Karena secara logikanya ya itu memang betul sebuah pertanyaan yang Alun katakan bagus untuk pembahasan masalah ini gitu kan. Nah tapi kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan untuk kita secara logis itu nggak logis. Mana ada teman yang mau minjamkan 100 pi jika harga GCP terbentuk ya. Nah, berarti pertanyaan itu terlepas dari pinjam meminjam. Oke, kita masukkan bagaimana kalau 100 pi Mang, boleh atau tidak? Nah, itu pertanyaan bagus karena ini transaksi besar ya. Jelas kalau transaksi besar itu akan masuk di Kortim ya. Seperti kemarin kita bahas ada istilah itu hutan isolasi. Gitu. Nah, transaksi-transaksi besar gitu kan itu akan masuk ke hutan karantina ya, atau hutan isolasi gitu kan. Nah, nanti itu dicek. Teng, Mang Adun masuk ke situ ya. Langsung tuh transaksinya itu langsung masuk ya ke hutan karantina, atau ada blok di dalam blockchain yang khusus ya gitu. Nah, setelah masuk situ ditunggu beberapa lama kemudian, apa itu seminggu kemudian atau misalkan 2 minggu kemudian gitu kan, akun Mang Adun nih melakukan transaksi lagi nggak, teng masuk lagi, bahkan lebih besar misalkan 1000 pi. Nah itu ya yang bisa dikatakan tidak bolehkan, atau kalau bisa jangan ya, karena itu melanggar. Nah itu banyak pioners yang belum tahu bagaimana Kortim itu bisa tahu gitu loh terhadap akun penyerok. Itu silakan cek di channel Mang Adun, udah sering banget Mang Adun bahas ya gitu, video-videonya dilihat saja, dari Dorisin banyak gitu kan, kita bahas masalah penyerok juga gitu situ ya. Jadi ya Kortim itu sudah betul-betul bisa dikatakan memperhitungkan soal ini ya. Nah kembali ke sini, jadi gimana Mang, 100 pi itu boleh tidak? Ini bisa dua kemungkinan jawabannya. Jadi 100 pi itu Mang Adun katakan boleh ya gitu, kalau kedua belah pihak seperti kemarin Mang Adun katakan tidak ada yang diberatkan atau dibebani ya. Oke, gua deal. Makanya kan fotonya di situ ada tangan salaman ya. Gitu. Oke, deal, salaman. Itu tidak ada yang diberatkan. Oke, boleh Mang Adun katakan, asalkan kedua belah pihak tidak ada yang diberatkan. Nah terus yang tidak boleh bagaimana Mang? Yang tidak boleh kalau transaksi semacam itu dilakukan berulang kali ya. Mang Adun tidak berhak melarang, cuman Mang Adun mengingatkan saja di sini ya. Kalau misalkan kita kembali ke pertanyaan boleh atau tidak, Mang Adun tetap menjawab tidak boleh, karena kasihan ya gitu, capek-capek nambang nanti akunnya dibekukan gitu loh. Boleh asalkan jangan terlalu sering, atau bisa dikatakan kalau bisa sekali saja lah kalau emang mau minjemin temen gitu, walaupun temennya banyak gitu. 100 itu kalau bisa terlalu besar, nggak logis ya kalau langsung 100 pi itu. Jadi kalau misalkan ditanyakan soal itu ya, itu tadi jawabannya, ada boleh ada tidak. Oke, kiranya cukup simpel ya, udah Mang Adun udah bahas. Oke, sekarang saatnya Mang Adun simpulkan. Jadi seperti yang tadi Mang Adun katakan, ini kesimpulannya. Yang pertama, kalau cuman sebatas 5 pi atau transaksi kecil itu Mang Adun katakan boleh ya. Dan yang tidak boleh itu transaksi-transaksi besar.
walaupun itu sama teman atau sama saudara. Karena apa? Karena core team di sana kita tidak bisa tahu ya core team itu ini transaksi mau sama saudara kan, mau sama teman. Yang core team lihat adalah catatan blockchainnya, catatan transaksinya. Tuh, kalau transaksi besar ya sudah, maaf kalau harus dikarantina dulu transaksinya ya. Nanti kalau udah sering baru terdeteksi lah itu sebagai akun yang melanggar core team. Oke ya, cukup jelas kiranya ya. Kalau misalkan kurang jelas di play lagi aja. Oke, thank you buat semuanya ya yang udah like, comment, subscribe juga buat pioners. Yang kalau misalkan ada yang mau tanya, Mang Adun juga persilahkan ya. Cuman Mang Adun juga sesuai dengan batas kemampuan Mang Adun pribadi, karena Mang Adun bukan Dr. Nicholas Kokalis, bukan orang hebat gitu kan. Yang justru Mang Adun nggak tahu apa-apa ya. Cuman kalau memang Mang Adun tahu ya sedikit banyaknya Mang Adun kasih penjelasannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan justru di sini gitu, kalau misalkan kita kembali ke pertanyaannya gitu, ini siapapun bisa menjawab sebetulnya ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau menambahkan, silahkan di kolom komentar ya, menurutnya pioners itu bagaimana gitu. Jadi oke ya, memberikan pertanyaan tidak apa-apa ya, cuman seperti yang tadi itu ya kasusnya. Jadi kalau misalkan di pertanyaan yang pertama itu Mang Adun salah tafsir, yaitu karena ada diksi yang tertinggal ya, atau kurang jelas ya. Seharusnya boleh atau tidak Mang, atau apa namanya, diperbolehkan atau tidak sama core team. Cuman core teamnya saja sih yang ketinggalan. Cuman ya itulah ya, hal-hal kecil itu efeknya luar biasa seperti itu ya. Sama seperti kita pioners yang mungkin Mang, gua orang awam, orang bodoh, orang nggak tahu apa-apa, tapi gue cuman cukup mengikuti panduan dari core team saja ya, itu udah luar biasa. Hal kecil ya, daripada yang maaf nih tidak sedikit para vendor, para pedagang gitu, yang padahal cuman berkedok saja pedagang, di dalamnya nyerok poin pay-nya para pembeli ya. Dengan apa? Dengan mencantumkan harga-harga pay yang sangat tinggi. Oke, thank you ya buat semuanya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan ya, tetap sehat selalu. Core team juga sama, kita doakan ya, semua lah komunitas Pentalk kita doakan sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Pentalk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.